Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini sudah dikaji kurang lebihnya 2 tahun. Saya mungkin sudah hadir di tempat kajian panjenengan itu kurang lebihnya 23 kali atau 22 kali. Yang dibahas mulai dilalatul tauhid, dalil-dalilnya tauhid, fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, keistimewaannya tauhid dan dosa yang bisa diampuni. Man haqqaqa tauhid dakhala jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya pasti masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Terus sampai pada yang ke-23. Inna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan. Sebagian dari umat ini masih menyembah berhala. Pikiran-pikiran tauhid yang model begitu itu bukan ingin mengolok-olok orang yang tidak sependapat dengan akidah tauhid, enggak. Kalau kita tanya apa ada yang tidak sependapat dengan akidah tauhid, di kitab yang lain lagi ada penjelasan mengenai a'da'ut tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Orang yang belajar tauhid seperti saya dan panjenengan tidak mencari musuh, tapi kata Quran dimusuhi. Beda, tidak mencari musuh tapi dimusuhi. Oh, kalau begitu Nabi zaman itu yang mengajarkan tauhid juga dimusuhi? Jawabannya ya. Terus sampai pada yang kita bahas sekarang ini, maja'a fis sihri, sihir. Belum dibahas Pak ya sihir. Ma khufiya wala tufasababuhu. Sihir itu sesuatu yang halus, sesuatu yang hening, sesuatu yang sepi, yang tidak terasa. Oleh karena itu, wa minhu summiya as-sihr li akhiril lail. Akhir malam jam 3, setengah 4, jam 4 itu disebut waktu sahar, sahur. Maka di hadis diterangkan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Li'annal af'al allati taqa'u fi takunu khufiyatan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang akhir malam itu disebut hening. Sebagaimana orang yang makan menjelang subuh itu disebut apa? Sahur. Nah, lidahnya panjenengan, lidah saya itu kesuwen sahur. Jadi apa? Sahur. Kemudian sihir itu ada yang hakiki dan ghairul hakiki.
orangnya tidak terasa dan mempengaruhi terhadap pikiran, terhadap iman, terhadap perilakunya manusia. Bahkan bisa benda, barang dan apa saja itu mensihir orang. Nanti ketemu di dalam anwa'us sihri, macam-macam daripada sihir itu. Ya. Dan para ulama sependapat bahwa sihir itu tidak boleh dipelajari. Tapi bisa. Caranya imannya dibuang dulu. Maka bahasanya kitab la yastami'u tasdiqul kahin tasdiqus sihri ma'al imani bil Qur'an. Tidak bisa kompromi dalam satu diri manusia antara satu sisi dia mempercayai Quran tapi di sisi lain dia mempercayai perdukunan maupun sihir. Sebelum dilanjut pertanyaannya begini. Apakah Nabi kita zaman itu dituduh sebagai tukang sihir? Jawabannya ya. Pertanyaan berikutnya. Faktor apa kok Nabi itu dituduh sebagai tukang sihir? Apakah Nabi bisa coba cabu gombal tanya asu mati karepmu orang mati karepmu? Apa bisa begitu? Apa kok disebut sebagai tukang sihir? Sihir itu ahli sihir. Ternyata dari lesan. Lesannya Nabi itu enak, bagus, menarik. Sehingga dianggap bisa apa? Mensihir. Apa sudah saya ceritani ada orang dari Yaman namanya Dimat al-Asdi datang sama Nabi, kepada Nabi, memenuhi Nabi, mau nambani karena Nabi itu majnun. Sudah ya? Apa tidak sebaiknya sudah Ustaz tapi lupa? Ya. Boleh dibaleni Pak? Boleh. Faktor inilah yang menyebabkan Nabi itu kemudian dianggap sebagai tukang sihir. Bab ini Pak ya, sebelum tak lanjutkan ceritanya tadi. Setelah membahas mengenai maja abis sihri, berikutnya 25 anwa'us sihri, berikutnya 26 kahin perdukunan, berikutnya 27 nusyrah ya, isti'adzah menolak sihir, ke-28 tatayur reba wekasan itu nanti ada di situ di tatayur 28, 29 tanjim ya, perbintangan, kemudian 30 al-istisqa'u bil anwar, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang dan seterusnya. Sekarang tak cerita nih, siapa tadi? Orang dari mana tadi Pak? Namanya? Bukan dari Sleman, dari Yaman. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ketika Nabi jadi Nabi, Muhammad jadi Nabi, itu mendakwakan sesuatu tentang ajaran Islam oleh masyarakat dianggap sebagai tukang sihir, majnun, juga majnun gitu dong. Lalu ada orang namanya Dimat al-Asdi dari Yaman, datang ke Mekah mencari namanya Muhammad itu mana. Dia tukang ngobati orang-orang gila, tabib. Wes ringkasnya cerita, ketemulah sama Nabi. Apa dia ngomongnya kan? Ya Muhammad, ana Dimat al-Asdi min Yaman wa ana tabib. Sami'tu annakum majnun. Muhammad, saya ini Dimat al-Asdi dari Yaman dan saya ini tabib, biasanya nambah ini orang-orang itu. Saya kok dengar katanya ente itu gini, gila, mau diobati. Itu kalau sampean yang digitukan orang gimana? Ya? Di depan itu ada sepatu siapa lagi? Nabi tidak tiru, nanti jangan dakwah di sini tiru itu Nabi. Saya yakin ya.
dulu Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan kalau tidak niru ini rasanya nggak sukses. Itu niru Nabi apa? Fal yadkhul ya Dimat masuk. Juru masuk. Cuma saya tidak ngerti waktu itu disuguhi apa enggak paham ya, enggak ada. Apa kata Nabi? Dimat, ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu. Unzila alayyal wahyu wa lastu bimajnunin. Man ihtada fali nafsi wa man dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha. Dimat, saya ini Muhammad, hambanya Allah, utusannya Allah. Saya tidak gila. Kamu saya beritahu ya. Orang itu kalau tersesat tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Tapi kalau orang itu sudah diberi hidayah Allah, nggak ada orang bisa menyesatkan itu. Nah, Dimat kaget, loh, omongannya runtun begini loh, jelas kok katanya gila. Dites, nabinya jadi nggak dites. Nah, apa? Aid ya Muhammad, aid ya Muhammad, aid ya Muhammad. Ulangi Muhammad, ulangi. Nah, tak tanya. Kira-kira kalau orang gila itu bisa ngulangi runtun nggak? Hah? Nggak bisa. Orang dijak ngomong ngalor, jawabannya itu. Enggak. Aid yang ulangi, diulangi sama Nabi. Dimat, ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu. Unzila alayya al-wahyu wa lastu bimajnunin. Man ihtada fali nafsi wa man dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha. Rupanya saat itu Dimat ini dapat hidayah dari Allah. Menurut kitab Tarikh Rafiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah, tangannya Dimat yang kanan diletakkan di pupunya Rasulullah yang kanan, yang kiri diletakkan di pupunya Rasulullah yang kiri, berhadapan-hadapan. Ya Muhammad, ya Muhammad, amantu billah, amantu bi Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku beriman. Berarti, nah sekarang ini kita pakai sebagai modal dakwah. Dimat ini sudah diceritani nggak sama Nabi tentang Islam itu gini. Sudah diceritani? Baru dia apa kan? Lihat cerita saya tadi loh. Baru diterima dengan sebaik-baiknya. Nabinya sampean diolok-olok nggak? Awal tadi loh, sama Dimat diolok-olok gila nggak? Marah nggak? Marah apa enggak? Sampean kan belum pernah diolok-olok orang kayak begitu kan? Nah itu modal dakwah. Terimalah orang itu dengan sepenuh hati. Sampai diolok-olok kayak Nabi, oh enggak apa-apa, nanti diterangkan. Ya Allah, mudah-mudahan beri apa? Hidayah. Saya ini orang baik-baik kok. Mohon maaf bukan karena saya. Banyak orang pindah haluan. Nanti maksudnya pindah haluan itu? Bahasanya masjid-masjid itu hijrah itu loh Pak. Saya istilah pakai apa? Pindah apa? Haluan. Ya karena ngaji. Dan saya tidak pernah emosi. Berbeda ya silakan, tidak apa-apa. Klimaksnya kadang-kadang tolong buku ini dibawa tanyakan sama orang lain. Salahnya di mana? Ya. Enak kalau begitu caranya Pak. Ternyata qadarullah peminat kitab tauhid, isinya kitab tauhid, naudzubillah bukan karena saya, semakin hari semakin apa? Banyak. Saya dulu kalau jangan Ustaz, karena Ustaz sudah capek, gantian 1 bulan di sana, 1 bulan di sini, 1 bulan di sana, 1 bulan di sini. Kira-kira seneng nggak saya Pak digitukan? Ya tambah senang saya digitukan. Ya. Itu urusan beda. Jadi nabinya Muhammad itu dituduh gila karena ininya bagus. Dituduh tukang apa tadi?
Ini ya bagus, ngomongnya enak sehingga orang kepincut. Ya, berarti lisan ini bisa dipakai untuk dakwah nggak Pak? Bisa, itu dipakai. Orang yang asalnya nggak senang memaki-maki karena ini bagus, ini yang bagus. Ya, di situ ya. Sekarang bahas sihir. Yang dipakai sebagai dasar pembahasan ini ada di surat Al-Baqarah 102. Dengan baca secara komplit di situ. Kalau di dalam kitab ini ada ditulis separuh. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Surat Al-Baqarah ayat 102. Ada terjemahnya Pak? Monggo. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ya. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Terus? Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Sudah. Kalau dirunut mulai dari awal, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Yang jelas Nabi Sulaiman itu tidak mengajarkan sihir, tapi lembaran-lembaran wahyu yang diterima oleh Nabi Sulaiman itu menurut Ibnu Katsir dicuri oleh orang tukang sihir, dicampur dengan ilmu persihiran, lalu dibaca oleh para tukang sihir, bisa dipelajari. Tapi ayat ini mendekaskan wa ma kafara Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman yang kafir. Karena tuduhannya kepada Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan apa? Binatang toh. Dianggap sebagai ahli apa? Sihir, bisa mengarahkan arahnya angin menurut kehendaknya Nabi Sulaiman? Bisa. Bisa memerintahkan jin? Bisa. Ngirangan kan tidak bisa. Jun aja nggak bisa. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Tapi setan-setan itu yang kafir yang mengajarkan manusia tentang apa? Sihir. Kalau setan itu minal jinnati saja atau minal jinnati wan nas? Mengajarkan apa tadi? Setan-setan ini mengajarkan sihir. Berarti sihir bisa dipelajari nggak Pak? Bisa. Tadi kan saya sebutkan di awal ada 3 bahasa, maknanya sama tapi bahasanya beda-beda. 1 bahasa kitab. La yastami'u tasdiqul kahin tasdiqus sihr ma'al imani bil Quran. Dalam diri manusia ini Pak, Bu, tidak masuk antara 2 hal yang kontradiktif berlawanan. Satu sisi percaya kepada Al-Quran, kebenaran Al-Quran totalitas. Satu sisi dia percaya tentang apa? Sihir. Pasti ada yang dimenangkan, ada yang diapakan? Kalahkan. Kalau umat Islam yang dimenangkan yang mana mestinya? Quran. Berarti sihir itu bisa dipelajari. Caranya mempelajari setan. Caranya belajar dari setan. Caranya bagaimana? Berarti kalau menurut bahasa kitab itu tadi, imannya dibuang dulu. 1, 2. Bahasanya Profesor Nur Khalis Majid. Bahasanya profesor beda sama bahasanya kita. Apa kata profesor? Di dalam diri manusia itu ada ruang kosong. Apa Pak? Di dalam diri manusia itu ada ruang kosong. Ruang kosong itu bukan di otak, bukan di hati, bukan di ginjal, itu enggak, bukan di usus, enggak. Itu istilah sesuatu yang kosong. Jika ruang kosong itu diisi iman dan tauhid, sihir, perdukunan, klinik nggak bisa masuk. Karena sudah penuh dengan apa? Iman dan tauhid.
Nah kalau umat Islam dalamnya dikasih apa mestinya Pak? Dipenuhi dengan apa ruang kosong tadi? Iman dan tauhid. Betul Pak. Sebaliknya, kalau ruang kosong tadi sudah diisi dengan klenik, percaya sama dukun, sihir dan sebagainya, iman tauhid bisa masuk? Nggak bisa. Wah, klenik tok Pak, masih dulu yang ngaji ini nggak kira percaya, kan begitu kan? Sebaliknya, oh itu nggak kuat ngajinya, percaya sama Allah luar biasa. Sampai kan dari klenik ini nggak percaya, mana hitungan rebo paing, Jumat pon, Ahad wage barang ini, ya, nggak masuk. 2, 3, bahasanya guru saya dulu pakai cara Jawa, kata Pak Guru, Kiai, kata Kiai saya, sihir itu bisa dipelajari rek, cara Jawa. Gitu Pak ya, iso. Terus pun caranya, imane dibuang dhisik. Kan sama 3 bahasa tadi. Ini loh di Quran itu wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sikhra. Bukan Nabi Sulaiman yang kafir, tapi setan-setan itu yang kafir yang mengajarkan manusia tentang sihir. Berarti itu bisa dipelajari. Saya beritahu dulu. Kalau ini air, misalkan hukum yang ada di dunia, air ini untuk menjadi es diapakan dulu? Didinginkan di bawah 0 derajat. Bisa jadi beku enggak? Itu hukumnya siapa? Yang ada di dunia. Benar enggak Pak? Jadi di dunia manapun asal tekanan dan udaranya itu sama, ketika air ini mau dijadikan es batu, caranya harus didinginkan di bawah 0 derajat. Tidak bisa dilihat gini aja langsung dingin. Tapi ada enggak keterangan tiba-tiba air dilihat ini bisa langsung jadi beku, hitungan sepersekian detik. Beku itu es ya. Kemungkinan apa? Kalau sihir di sini, 1 di antara 3. 1 apa? 1. Mujizat. Kalau mujizat oleh Allah diberikan siapa? Kok nudin di sini enggak begitu. Kalau mujizat diberikan siapa? Nabi. Jadi kalau hukum alam, hukumnya Allah di dunia, air ini mau jadi es, ada proses didinginkan di bawah 0 derajat. Tapi itu dilihat Nabi saja kok tiba-tiba bisa dingin hitungan sepersekian detik. Oh, kalau begitu Allah menunjukkan bahwa Nabi itu punya apa? Mujizat. Tidak bisa diulangi. Tapi kita tidak menemukan mujizatnya Nabi, air dilihat langsung jadi es, tidak ada. Yang ada tongkatnya Nabi Musa jadi apa? Tongkatnya dari ular. Itu kehendaknya Nabi Musa apa kehendaknya Allah? Berikutnya, apakah Nabi Musa bisa mengulangi menurut kehendaknya? Tidak bisa. Jadi tongkatnya itu yang dipakai untuk menghalau kambingnya, dipakai untuk ngambil daunnya, ditanya, apa itu Musa? Tongkat. Itu main-main nih, gak percaya sudah dadi ulo. Apakah Nabi Musa bilang gitu? Tidak. 1. 2, ada kemungkinan bisa terjadi seperti begitu dengan tiba-tiba menjadi beku. Kemungkinan apa? Mujizat yang 1. Yang kedua apa? Karomah. Cuma yang saking hati-hatinya di dalam Al-Quran itu, di dalam kitab-kitab Tauhid, yang diberi contoh tentang karomah itu, karomahnya siapa? Maryam. Enggak menyebut syekh ini, syekh itu enggak, saking hati-hatinya. Ya, khawatir keliru. Saya tanya, Maryam itu nabi apa rasul apa orang biasa? Orang biasa. Orang biasa. Solihah apa tidak, Bu? Solihah. Solihah, iya kan? Tiba-tiba diberi oleh Allah karomah enggak? Dalam bentuk apa, Bu?
di kanan kirinya tempatnya dia berdoa beribadah kepada Allah, tiba-tiba ada. Lah kalau ilmunya Allah yang ada di dunia, ilmunya panjenengan, makanan itu ada prosesnya enggak? Apa prosesnya? Gimana? Jangan dimasak, belanja dulu di Melijo, dimasak Mbak Siti, gitu kan ya. Karena tukang masak saya itu namanya Mbak Siti. Lalu disajikan kan gitu ya. Nah, ini tiba-tiba ada. Ketika ditanya, "Anna laki hada ya Maryam?" Ini dari mana ini? Jawabnya, "Min indillah." Saya tidak tahu. Jadi bisa itu kun fayakunnya Allah itu ditunjukkan lewat Nabi dalam bentuk apa? Mujizat. Kun fayakunnya Allah jadilah kemudian jadi ditunjukkan oleh Allah lewat orang-orang soleh dan solihah. Bisa Pak ya? Namanya kalau orang soleh solihah itu sekali tempo diberi keistimewaan oleh Allah seperti itu disebut apa orang itu? Karomah. Wali. Jadi kan bisa jadi wali ya? Ini serius, maaf. Di kalangan Muhammadiyah Aisyah menyebut wali itu agak riskan. Padahal ada konsepnya. Ada. Dalam kitab Firqatun Najiyah nanti panjangan disuguhi ada judul Auliyaur Rahman wa Auliya'us Syaitan. Ini walinya Allah apa walinya siapa? Jangan-jangan walinya setan dianggap walinya siapa? Jadi Allah punya kun fayakun, jadilah kemudian jadi, dan itu ketika ditunjukkan oleh Allah lewat nabinya namanya mujizat. Kalau mujizat berarti mengatasi hukum alam. Bingung nggak bahasa saya ini? Diminum dulu Bu, nanti tak baleni lagi. Saya tanya supaya paham. Apa betul Allah itu punya ilmu kun fayakun? Terjemahnya apa? Jadi maka jadilah. Jadilah kemudian Jadi. Kalau Allah menghendaki sesuatu dengan hanya kun fayakun, jadi nggak? Jadi. Yes. Tapi kun fayakunnya Allah itu sekali tempo ditunjukkan oleh Allah lewat Nabi dalam bentuk ya. Sekali tempo juga ditunjukkan oleh Allah kepada hambanya yang soleh dan solihah dalam bentuk contohnya tadi siapa? Tiga. Tapi kalau ada benda dan barang bisa mengatasi hukum alam, bukan mujizat, bukan karomah, berarti apa? Sihir. Tukang-tukang sihirnya Fir'aun bisa menunjukkan enggak keilmuannya dalam bidang sihir waktu itu? Bisa. Tapi dikalahkan dengan mujizatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Makanya saya tidak percaya andai kata ada lebih dari 100% saya itu bilang lebih dari 100% ketika ada orang bisa menggandakan uang zaman dulu. Masih ingat Pak? Orangnya besar, tinggi, duduk di kursi yang besar, uangnya keluar gini. Masih ingat ya? Dimas Kanjeng. Terus nggak usah disebut orang. Maksud saya begini. Jangan salah paham dulu. Sampai itu menjadi berita viral secara nasional, dibahas di salah satu stasiun televisi dalam judul Indonesia Liars Club ILC. Kalau jangan mengikuti Kani Elias. Tapi di situ ada salah seorang yang bergelar S3 doktor. Daud. Nanti dulu.
Apa dia bilang berkaitan? Oh itu kan dia punya karomah. Itu kan dia punya kun fayakun. Ini salah, 100% salah. Memang betul Allah punya kun fayakun. Tapi penggunaan kun fayakun itu tidak menurut orangnya. Nanti maksudnya Pak ya? Menurut siapa? Allah. Jadilah jadi. Bukan menurut orang itu. Tapi menurut Allah. Tapi akhirnya saya memahami walaupun itu stratanya S3 doktor, kalau dia tidak diisi dengan tauhid, kosong tauhidnya Pak. Jenengan yang tidak S3 seperti saya, S berapa ya? Kalau penuh dengan akidah tauhid, justru lebih bagus. Nah, di situ. Jadi kembali lagi, bukan Nabi Sulaiman yang kafir, tapi setan-setan itu yang kafir yang mengajarkan manusia tentang sihir. Berarti sihir bisa dipelajari. Ya, begitu. Terus wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Harut Marut di situ. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Yes. Ahli tafsir ada yang berbeda pendapat. Harut Marut ini siapa? Orang apa malaikat? Saya mengikuti pendapat yang menyebutkan bahwa dia itu orang, bukan malaikat. Tapi karena lihayanya sepertinya orang ini memiliki ilmu sihir, dan ini terjadi di Babilonia, katanya di Irak sana Babilonia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila. Saat itu ada orang namanya Harut Marut. Ketika banyak orang kepencut kepada Harut Marut tentang ilmunya itu, sepertinya dia menguasai ilmu sihir. Jawabannya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ketika ada orang mau mempelajari dari Harut Marut tadi, maka Harut Marut bilang, saya bisa begini, ini diuji. Innama nahnu fitnatun, diuji sama Allah. Saya tanya, orang punya ilmu itu diuji nggak sama Allah? Ada kalanya dia tidak bisa menselaraskan antara ilmunya dengan perilakunya, ada nggak begitu Pak? Saya ulangi, ada nggak orang yang ilmunya itu tidak berpengaruh merubah perilakunya? Ada? Halo? Dia punya ilmu tapi ilmunya tidak berpengaruh merubah perilakunya. Mohon maaf, ini bukan siapa-siapa. Kira-kira profesi di Indonesia itu, bukan hanya di Indonesia, yang mengerti kesehatan terlebih dahulu itu siapa? Profesi apa? Dokter. Ada nggak dokter yang merokok? Berarti pengetahuannya tentang bahayanya itu tidak mempengaruhi perilaku. Sehingga kalau sampai ketemu Pak Dokter merokok, sampai tanya, Pak Dokter, gak bahaya kan? Mohon maaf, ini bukan Pak Dokter loh Pak. Akuntan publik. Profesi itu mestinya kan membuat administrasi keuangan secara profesional benar, akuntabili. Begitu Pak ya? Bisa dipertanggungjawabkan. Mohon maaf, ini bukan siapa-siapa. Ada nggak kemungkinan akuntan itu membuat dua laporan? Yang satu internal, yang satu dipakai di sana. Ada begitu Pak? Cuma saya nggak tanya, apa sampean pengalaman? Ini Harut Marut bilang gitu loh, saya begini nih diuji sama Allah. Jangan-jangan dengan ilmu itu malah saya jadi apa? Kafir. Loh, sampai di situ Pak.
saking baiknya Harut Marut. Tapi ada yang berpendapat inilah orang yang diberi keistimewaan oleh Allah, tapi orang itu dianggap sebagai tukang apa? Sihir. Selanjutnya Pak, monggo. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Yes. Berarti yang dipelajari dari Harut Marut tadi, salah satu kekuatan sihir tadi kalau itu dianggap sebagai ilmu sihir, yaitu bisa apa? Bisa apa? Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi di antara kita. Bisa apa tadi Bu? Memisahkan antara suami. Nah sekarang saya tanya. Oh kalau begitu kekuatan sihir itu sangat dahsyat nggak? Bisa memisahkan antara suami dengan apa? Istri. Padahal ada yang bisa menyebut kekuatan suami dan istri itu perjanjiannya seperti apa yang disebutkan oleh Allah. Nah, apa tadi Pak? Kokoh. Bahasa Arabnya mitsaqon khalidha. Itu bukan antara orang tua dengan anak, bukan antara saudara dengan saudara yang disebut sebagai mitsaqon khalidha, perjanjian yang kuat, tapi antara suami dengan apa? Istri. Begitu ada ijab qabul, ada saksi, ada wali, ada mas kawin, sudah sah sebagai suami istri, lalu ada ikatan yang kuat. Yang menyebut itu adalah Allah. Tak selipkan sedikit walaupun bukan membahas itu. Ayatnya wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum min ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Adik-adik, mitsaqan ghalidha itu perjanjian yang kuat antara suami dengan istri. Nalar kita, mengapa disebut perjanjian yang kuat? Suami istri itu ada hubungan saling mencintai. Betul Pak? Yang sering disebut itu litaskunu ilaiha, supaya ada sakinah. Betul Pak ya? Amin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sakinah itu maknanya dua. Satu syahwat, dua mahabbah. Jadi sakinah itu maknanya syahwat, saling ada nafsu birahi antara suami dengan istri. Yang satunya maknanya apa? Cinta. Apa tadi? Mahabbah. Apa? Saling mencintai. Coba tak cek jangan. Bukan tak tes tapi tak cek. Saya ulangi. Ini nafsu birahi, syahwat, ini cinta, mahabbah. Yang bisa luntur yang mana? Cinta. Berarti kejenong kabeh. Yang bisa luntur syahwat. Adik-adik dan dulu panjenengan ketika 30, 25, 35 itu syahwat sama suami istri boleh nggak? Boleh, syariat itu. Tapi ketika sudah 55, 60, 65, syahwatnya seperti umur 35? Enggak. Tolet tok. Tambah nemen Ustaz. Tapi cinta yang nggak boleh luntur. Kita nggak bahas itu ya. Suami istri itu ada mitsaqan, kalau ada hubungan cinta, ada hubungan ekonomi, ada hubungan syahwat, ada. Jadi kuat, tapi bisa dipatahkan dengan kekuatan apa? Sihir. Berarti sihir dahsyat nggak? Dahsyat. Coba saya baca ayat yang lain yang ada mitsaqan ghalidha. Jangan titeni, ada berapa nabi yang disebutkan di dalam ayat ini? Kurang diwaca ya. Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha.
Mas? 3. Saya baleni lagi. Maryam jangan dihitung. Maryam untuk nabi. Kan yang saya tanyakan ada berapa nabi toh? 3. Ini pengulangan yang terakhir loh ya. Wa idza khadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa khadna minhum mitsaqan ghalidha. 4. Jenengan lupa nabinya panjenengan Nabi Muhammad itu tidak disebut nama, tapi disebut kata ganti. Wa minka. Kamu Muhammad. Wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Berapa Bu? Berarti Bu? 5. Ini nabi-nabi ulul azmi. Oleh Allah perjanjian antara Allah dengan nabi-nabi yang 5 itu disebut mitsaqon, setara sebanding dengan perjanjian antara suami dengan istri. Suami dengan istri tadi ada di dalam surat An-Nisa 21, tapi perjanjian antara Allah dengan 5 orang nabi tadi ada di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7 kalau tidak salah. Setara. Tapi yang dibahas di sini, namun demikian kekuatan perjanjian suami istri itu sama dengan kekuatan perjanjian Allah dengan para nabi yang 5 tadi. Namun demikian nabi itu bisa perjanjian itu bisa dipatahkan dengan kekuatan apa tadi? Sihir. Jadi bahaya sihir itu. Itu loh. Yes. Sekarang saya tunjukkan tentang apa namanya di dalam kitab itu oleh Nabi disebutkan ayatnya sudah sampai di situ aja ya kita ambil. Istanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang merusak. 7 perkara yang merusak, menimbulkan kehancuran. Qalu, para sahabat tanya, wa ma hunna ya Rasulullah? Nabi 7 perkara itu apa saja? Nabi bilang yang pertama apa? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Coba jangan setuju nggak dengan statement saya begini? Halo? Carut marutnya dan rusaknya masyarakat, rusaknya bangsa dan negara itu karena syirik kepada Allah. Setuju nggak? Tapi syirik bukan hanya patung disembah-sembah loh Bu. Kita kasih contoh. Orang mencintai dunia, mencintai jabatan, mencintai duit, melebihi cintanya kepada Allah, sampai yang bukan haknya itu diambil. Syirik gak? Terjadi gak di masyarakat kita? Rusak gak Pak? Nah di situ. Namanya asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Itu bukan bahasanya ABG, bahasa kitab. Orang Islam mencintai Allah, boleh mencintai suami, istri, anak, jabatan, duit, duniawi, tapi menurut syariat. Tapi kan tidak begitu yang terjadi. Nah, di situ. Syirik. Yang kedua as-sihru, sihir yang merusak. Contohnya itu tadi. Mohon maaf, hampir semua orang yang masih usia produktif, bahkan mungkin yang tidak produktif dalam arti tidak punya institusi resmi di mana orang itu bekerja. Ngesai apa? Di tasnya atau di sakunya? Hampir semua orang ada. HP, betul? Bisa dipakai mensihir orang?
Bisa nggak? Sangat bisa. Padahal sihir itu merusak. Mohon maaf, bukan kita. Bisa juga hubungan suami dan istri rotok renggang. Ketika suaminya datang, istrinya tidak sibuk menyambut suaminya, ditaruh HP-nya dikunci, tapi sibuk SMS-an terus. Ada fenomena begitu? Itu di sana apa di dalam masjid? Ada nggak satu rumah tangga ini ketika ada sahabatnya, saudaranya datang ke situ ramai satu mobil atau satu pakai motor, ini ada sahabatnya, saudaranya bapak dari sana, saudara ibu di sana, semua HP-nya ditaruh dulu dong, kita perlu nyambut saudara. Sudah begitu masyarakat kita? Nah kalau saudaranya datang ke situ, yang sana sibuk HP, yang sini sibuk WA sendiri, nyambung nggak ini? Sekarang jadi begitu nggak kira-kira? Berarti alat itu bisa dipakai apa? Sihir. Ini rada guyon tapi saya boleh cerita nggak? Tapi rada guyon. Rapat orang besar-besar di atas 50 orang. HP-nya itu ketika dipanggil orang bunyi dan bunyinya itu menyanyi. Saya pernah alami, orang lain bukan saya. Punya saya nggak pernah bunyi. Begitu ditelepon temannya sedang rapat, apa bunyinya? Lirikan matamu menarik hati. Ambil di tas. Kayak sama kayak ini Pak. Mau mana? Oh senyumanmu manis sekali. Jadi guyonan nggak kira-kira? Coba itu loh, orang konsentrasi rapat, dan saya alami itu terjadi begitu. Maka menurut saya HP itu tergantung mainnya orang, dimainkan apa? Bisa nggak kalau kita pegang ngaji lalu HP-nya yang suruh ngaji? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bisa? HP ini suruh ngaji. Pegel soalnya bersama ngaji. Yang kedua, nah sekarang saya ini sihir apa tidak? Nanti kita kasih dalilnya. Anwar Usi. Kira-kira 1 bulan yang lalu viral ada orang ceramah di video durasi yang kira-kira 4-5 menit. Kata orang yang ceramah itu, sekarang ini ada kebenaran baru. Pernah mendengar? Kebenaran baru itu tidak seperti kebenaran yang sebenarnya. Kebenaran baru itu kebenaran yang direkayasa dan kebenaran yang menurut framing pendapat banyak orang. Kebenaran baru itu kebenaran yang tidak menurut fakta dan kenyataannya. Beda dengan kebenaran. Ini betul-betul kebenaran baru, kata orang itu tadi. Ngerti maksudnya? Yang ngomong gitu siapa? Pak Dahlan Iskan. Barang yang tidak baik bisa di framing lalu di blow up sekian juta kali, bisa dianggap barang baik? Bisa. Lalu orang terpengaruh dengan barang itu tadi, padahal tidak baik. Pertanyaannya, kalau terpengaruh dengan itu tadi, berarti orang ini kena sihir apa enggak kira-kira? Kena sihir. Ya. Itu kalau barang. Sekarang orang. Ya wis sampai di sini. Orang tidak baik, Mas. Tapi kemudian di rekayasa, di framing sedemikian rupa, berbagai macam, berbagai segmen, berbagai
petani, pedagang, semuanya itu anak-anak muda milenial semuanya disasar. Bisa menjadi pendapat masyarakat umum bahwa orang ini baik padahal tidak baik. Bisa enggak? Bisa. Pertanyaan saya. Kalau itu kekuatannya namanya sihir apa bukan? Kena sihir apa bukan kira-kira? Iya toh? Kita pernah kena sihir begitu? Loh, masyarakat kita itu begitu tuh pernah tak kena sihir model begitu itu? Pernah. Apa boleh kena sihir yang 2 kali? Loh, betul Pak. Rusak masyarakat itu, dan itu salah satu kekuatannya sihir. Nah, jenengan buka di bab 25. Ini meloncat-loncat, enggak apa-apa. Jenengan cari judulnya Anwa'us Sihri, macam-macamnya sihir. Salah satu daripada macamnya sihir, salah satunya adalah hadis yang di bagian rodo akhir. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, qala inna minal bayan la sihran. Pendek hadisnya. Bab 25. Halaman berapa itu, Pak? Halaman 97. Inna minal bayan la sihran. La sihran. Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir. Nah, di situ terbatas pada susunan kata yang apa? Indah. Lah, model susunan kata yang indah itu bisa rekaman, bisa ini, bisa pidato, bisa ini, bisa membuat ilustrasi macam-macam. Orang tidak baik bisa di-framing menjadi apa? Baik. Itu bisa bayan itu tadi. Ya. Itu kata Pak Dahlan Iskan, itu namanya kebenaran apa? Baru. Ya, kebenaran. Tapi di Quran juga ada kalimat bayan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Tulisannya sama. Bayan yang ada di Quran dengan bayan yang ada di sini. Hadis itu tadi. Bayan yang ada di hadis disebut sihir, bayan yang ada di Quran disebut kata-kata yang indah yang dipakai untuk dakwah. Kalau kurang jelas, tak kasih ilustrasi. Ini ada seorang A, omongannya baik, indah, memotivasi, bagus, menarik, penjelasannya ini. Akhirnya orang termotivasi. Iya, biar aku tidak ngerti mendengarkan orang itu berkali-kali jadi mengerti. Iya, dulu saya tidak termotivasi berbuat baik karena orang itu bisa termotivasi. Kan enak, kata-katanya indah. Ini bayan yang ada di dalam Quran. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Tapi ada seorang B, seperti yang ada di hadis tadi, kata-katanya indah, kata-katanya bagus, menarik ini, tapi hakikatnya nggak baik isinya. Sehingga orang yang kena kata-katanya yang indah, yang bagus tadi bisa apa? Menyerahkan duitnya. Ngerti maksudnya? Menyerahkan, kalau bahasanya profesional, ATM. Saat nomor PIN-nya bisa. Lebih konyol lagi karena kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, perilaku yang baik padahal tidak baik, menyerahkan suaranya ke sini. Ya. Loh, ini temenan loh, Pak. Tidak ada hubungannya dengan politik. Dan kita tidak boleh begitu. Kena sihir orang itu. Dalam pandangan tauhid. Kok bisa barang tidak baik bisa dianggap baik gitu loh. Kok bisa orang nggak baik bisa dianggap baik? Sampai emosi saya. Iya, nggak boleh. Itu bayan. Kata Sayyidina Ali, mudah-mudahan saya tidak salah. Al-haqqu bila nidhamin, terusnya yaghlibul
batil binidham. Barang bener Pak, barang baik. Kalau tidak di manage yang cukup bagus, tidak dipromosikan, tidak di framing dengan baik, bisa dikalahkan dengan yang batil. Tetapi yang batil itu di framing, di manage, dibiayai, dimarketingi dengan cukup bagus. Barang yang benar ini bisa kalah dengan yang ini. Ngerti maksud saya? Tapi bahasanya MH Ainun Najib tambah gampang difahami. Apa saya boleh mengambil bahasanya MH Ainun Najib? Boleh. Sakit katanya sekarang ya. Sudah sembuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan sembuh. Tapi ini bahasanya wong desa Pak. Tapi bisa ditarik kemana? Ini ada suami istri punya sapi mau dijual. Kata istrinya, Pak, didolai sapi ini ditukokno jaran, nanti bisa dipakai usaha gini. Yang dijual tadi apa? Sapi. Kedengaran para penjahat bahwa dia mau jual apa? Sapi. Penjahat itu memasang strategi. Di perempatan jalan ini satu orang, di perempatan jalan ini satu orang, di pintu masuk pasar sapi ini satu orang. Begitu sapinya dikeluarkan dari rumah, di perempatan jalan ketemu penjahat yang pertama. Waduh Pak, kambingnya kok bagus begitu. Loh, bukan kambing, ini sapi, harganya itu beda Mas. Kambing gitu loh Pak, sapi. Akhirnya dibiarkan ngotot-ototan tadi jalan terus ketemu pada penjahat yang berikutnya. Kata penjahat yang kedua, dijual berapa Pak kambingnya? Mau dijual? Oh kok kambing sapi kok kambing? Ngerti maksudnya? Sampai terus artinya nggak direken. Oh sapi kok sapi itu lebih mahal dari kambing, bisa 10 kali lipat harganya. Kok kambing? Sampai mau ke masuk di pintu pasar sapi, Pak, di sana tadi banyak orang cari kambing kayak begini ini. Berapa ini harganya kambingnya? Sapi kok, ini bukan kambing. Akhirnya suami istri goyah. Pak, kambing kok ngomong kambing? Ini berarti ngomong kambing bener Pak. Terpengaruh gak ya? Dijual mahal apa dijual murah? Itu sihir, itu bayan. Tapi modelnya beda tadi. Modelnya beda. Kalau dimaknai secara bahasa, bayan itu kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, tapi isinya tidak baik. Bisa juga bukan siapa-siapa, orang tidak baik dicitrakan menjadi orang apa? Gencar sekali. Orang awam terpengaruh nggak kira-kira Pak? Terpengaruh. Cuma saya katanya, masyarakat kita pernah nggak kena begitu Pak? Itu sihir itu, betul itu. Itu dalilnya Nabi yang bilang gitu Pak. Inna minal bayan la sihra. Itu hanya kata-kata yang indah yang bagus. Tapi di Quran kata-kata yang indah yang bagus tadi dimaknai dipakai untuk kebaikan. Itu namanya juga apa? Bayan. Wallahu a'lam. Sebelum dilanjut ada yang dibahas Pak? Biasanya menjelang 8:30 tidak ada. Ya. Jadi kata Rasulullah balik lagi 7 perkara yang merusak masyarakat tadi. Yang pertama adalah apa? Syirik. Yang kedua tadi apa? Sihir. Ya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa qatlun nafsil ladzi harramallahu illa bil haqqi. Saya rasa enggak usah diterangkan, membunuh jiwa yang diharamkan kecuali membunuhnya dengan cara yang apa? Benar.
Panjenengan sebagai orang beriman, saya sebagai orang beriman, kita ini sudah dijamin nggak sama Allah darah daging kita, Pak? Amin. Nggak semangat ngomong. Jamin. Sudah. Orang Islam itu darahnya itu sudah dijamin Allah, tidak boleh ditumpahkan oleh siapa saja. Setetes saja nggak boleh. Bukan begitu Pak, saya orang bersyahadat yang menjamin Allah. Nanti kalau kamu menumpahkan darah saya, bahkan membunuh saya, nanti kamu dapat jahanam. Ya, jadi enak jadi orang Islam itu. Itu kalau diterapkan betul, artinya darah dagingnya manusia bahkan orang beriman itu dilindungi seperti ini, hadis ini aman. Nah sekarang di masyarakat kita kan tidak, nyawanya orang itu dianggap seperti ayo adik-adik yang baru sekolah, deklarasi PBB tentang hak asasi manusia itu tahun berapa? Gak tahu tulang PMP mana. 10 Desember 1948 itu deklarasi PBB tentang hak asasi manusia. Bahwa manusia itu punya hak yang paling asasi, yaitu hak apa? Hidup. Tidak boleh diganggu orang lain, betul nggak? Tapi Nabi jauh sebelumnya di Padang Arafah itu sudah menjelaskan, ya, Inna Allaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya Allah mengharamkan darah sesamamu, harta sesamamu, dan kehormatan sesamamu, sebagaimana Allah mengharamkan harimu ini, di bulanmu ini, di negerimu ini. Nabi itu Islam terlebih dahulu yang mengangkat tentang isu hak asasi manusia, bukan PBB baru kemarin 1998, ya. Lalu di atas hak hidup itu manusia punya hak asasi yang lain-lain, hak memilih, hak dipilih, hak ekonomi, hak demokrasi, itu hak asasi kan gitu Pak ya. Kebebasan berpendapat itu ya wis gak apa-apa lagi. Kemudian wa aklur riba, berikutnya memakan apa? Riba. Ada bahasan sendiri. Wa aklu malil yatim, makan harta bendanya anak yatim. Nah, ini pengurus-pengurus panti asuhan juga harus hati-hati. Kemudian lagi kalau kita di keluarga ada adik-adik yang masih kecil yang yatim semuanya, harta bendanya itu milik kakaknya yang dewasa apa miliknya semuanya? Milik semuanya kan? Kalau adik-adiknya masih kecil, masih balita itu masih ikut punya hak enggak warisan tadi? Boleh enggak dihabis-habiskan oleh kakaknya? Enggak boleh toh? Itu juga harus hati-hati. Bu, mohon maaf, mudah-mudahan tidak sensitif panjenengan. Ini ada orang rumah tangga, ya, bapaknya meninggal, anaknya masih kecil-kecil, harta bendanya banyak. Yo, sampai di sini. Ibunya masih muda. Ini agama Pak, ya, bukan guyonan. Ada orang mau masuk, mau mengamal, boleh nggak Bu? Ini masih muda, anaknya kecil-kecil. Ini ada orang lain mau masuk, mau melamar jadi istrinya, boleh nggak? Cuma keterangannya tidak saya tambahi. Tapi ini sudah punya istri, tidak begitu ya? Karena teorinya kalau istri itu suaminya diberitahu mau nikah lagi, pas dia cuci-cuci itu pegang anduk yang masih basah langsung bisa kering. Saking apanya? Enggak, ini guyon yang itu tadi. Yang ini serius. Ini orang lain masuk ke sini, harta tinggalan bapaknya tadi banyak sekali. Boleh nggak dihabis-habiskan oleh bapak yang datang ini tadi? Nah itu juga harus hati-hati. Nggak bisa.
Begitu bapaknya ini meninggal, dia boleh mengambil yang haknya istrinya saja. Karena anak-anaknya punya bagian yang berbeda lagi, tidak boleh. Tapi naudzubillah min dzalik, masyarakat kadang kita itu ngawur saja. Hartanya anak yatim juga diambil juga. Wallahu a'lam. Kemudian wa tawaliya mazahaf, lari ketika ada peperangan. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh orang mukmin yang baik, mukminat yang baik tadi. Dituduh berbuat yang tidak baik. Itu semuanya bisa membuat isu dan bisa merusak masyarakat, tetapi intinya yang dibahas dimasukkan di sini itu adalah apa? As-sihru, sihir. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Ya. Nanti kita lanjutkan dukun, perdukunan per-26. Ya, betul Pak ya? Yang 25 itu macam-macam sihir, nanti kita masukkan di situ. Ada berapa macam sihir itu? Salah satu perdukunan tadi. Kira-kira orang yang disebut dengan hidup di zaman modern 2023 ini dukun masih ada nggak? Bahkan kadang-kadang istilahnya tidak dukun, tapi apa? Kalau paranormal sudah jelas, wong pinter. Nanti ada keterangan begini, Kak. Ada ini saksi hidup teman saya, tetangga saya, namanya Saifuddin. Entah tahun berapa datang ke satu daerah mengantarkan temannya ke dukun. Dia waktu itu masih muda, sekarang sudah punya anak 3, anaknya sudah nikah semuanya. Temannya ini sudah ditanya konsultasi sama dukun, ABCD-nya gini macam-macam. Ganti teman saya yang namanya Saifuddin ini. Dia masuk di praktek dukunnya tadi. Tapi dia sudah sejak awal nggak percaya. Nanti maksud saya. Apa wiridnya? Wiridnya ada di kitab Tauhid ini bab 13. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Ini dipakai wirid mulai dari awal dia masuk di ruangannya Pak Dukun sampai dia dikerjai sama dukun, ditanya ini, dipegang ini. Menurut teman saya tadi, tiba-tiba tangannya itu dilepaskan sama dukun. Wis, kowe mulia. Aja mrene. Tanya sama saya. Ngoten niku dos pundi, Pak? Napa ngoten? Ya karo dia. Lalu saya terangkan. Kalau dukun itu backingnya adalah setan, doa ini backingnya siapa? Allah. Nah, bisa dikalahkan nggak kekuatan dukun tadi? Bisa. Maka orang Islam kembalinya ke sana. Berarti bisa dikalahkan dengan itu. Itu nanti di bab yang 27 kalau tidak salah, judulnya Nusyrah. Ya. Itulah variasinya tauhid kita kepada Allah itu di situ. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.